pembacaan kita masih dilanjutkan dari satu Raja-Raja pasal yang ke-17. Satu Raja-Raja pasal yang ke-17. Sebelum memasuki tahun 2021, beberapa kali saya sudah sampaikan tentang hope for the best, prepare for the worst. Kita harus tetap berharap yang terbaik terjadi, tetapi kita harus bersiap-siap kalau yang terburuk itu terjadi. Hope for the best, prepare for the worst. Jadi kita harus siap kalau yang buruk itu sampai terjadi. Nah, di dalam satu Raja-Raja pasal 17, kita tahu bahwa krisis terjadi sangat hebat di Israel, sehingga selama 3,5 tahun itu mereka mengalami kekeringan, hujan tidak turun, kelaparan terjadi di mana-mana. Siapa yang terdampak? Yang terdampak itu mulai dari hamba Tuhan yang bernama Elia sampai orang kaya yang memiliki rumah yang bertingkat, yaitu seorang janda di Sarfat, janda kaya itu sampai jatuh miskin. Kita sudah belajar, kalau sampai yang terburuk itu terjadi, karena kita orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu menolong umatnya, tidak pernah terlambat, tapi selalu menolong tepat pada waktunya. Janda di Sarfat yang kaya, yang kemudian jatuh miskin, pada saat-saat terakhir, cuma tinggal tepung segenggam dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, Tuhan mengadakan mujizat tepat pada waktunya. Akhirnya tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak ada habis-habisnya. Dan kemudian Elia, Tuhan pelihara di tepi sungai Kerit. Tuhan memakai burung gagak untuk memelihara hidup Elia di saat-saat krisis itu. Bahkan kemudian saudara, karena Elia begitu taat kepada Tuhan dan ketaatannya dilakukan dengan tulus, maka Elia waktu krisis itu, dia tidak ngomel, dia tidak bersungut-sungut, dia taat kepada Tuhan ketika disuruh untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Ya, jadi kalau di Amerika itu ibaratnya disimpan di basement, saudara, di bawah, yaitu di tepi sungai Kerit. Tetapi karena Elia taat dan tidak bersungut-sungut, maka kemudian Tuhan angkat, Tuhan pindahkan, dan Tuhan pelihara di rumah seorang janda. Dan Alkitab di dalam satu Raja-Raja pasal 17 itu, Elia ditaruh di atas loteng rumah daripada janda itu. Bayangkan, saudara, tinggal di tepi sungai dan kemudian dipindah di rumah seorang janda, ditaruh di atas loteng. Itu artinya apa? Di tengah-tengah krisis, jangan pernah takut, tetap yang namanya promosi itu selalu datang. Amin. Yang penting kita harus taat. Dengan ketaatan yang tulus, itu dibuktikan untuk tidak ngomel. Nah, apapun yang terjadi di tahun 2021, mari Bapak Ibu sekalian, jangan sampai keluar persungut-sungutan dari mulut lidah kita. Tetap taat kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, kemudian saudara, setelah peristiwa itu, ya, Tuhan pelihara Nabi Elia, Tuhan pelihara janda kaya di Sarfat yang jatuh miskin, kemudian Tuhan angkat hidupnya. Maka inilah yang terjadi, saudara. Saya akan bacakan dari satu Raja-Raja pasal 17, ayat 17 sampai dengan 23. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Jadi rupanya janda di Sarfat itu punya seorang anak. Saya baca dari terjemahan lain bahwa anaknya itu dia punya anak laki-laki, saudara. Ya. Ayat 18, kata perempuan itu kepada Elia,
apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Ya, jadi saudara, janda di Sarfat ini berasumsi bahwa penderitaan yang dia alami itu karena merupakan kesalahan dia. Maka itu saya mau katakan COVID-19 dengan seluruh akibat yang membuat terdampak sampai ekonomi, keharmonisan keluarga, kerohanian, ya, itu saudara bukan karena kesalahan daripada kita, tetapi kita bisa mengalami hal-hal yang buruk. Sekali lagi, kita mengalami hal-hal yang buruk dan itu belum tentu karena kesalahan daripada kita, ya. Ayat 19 dikatakan, kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Nah ini saudara, jadi janda itu punya rumah dan punya loteng, saudara, punya kamar atas. Itu menandakan bahwa janda ini asalnya adalah seorang yang kaya, ya. Dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia, yaitu Elia, berseru. Sesudah itu ia, Elia, yaitu berdoa kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? 21, lalu ia, yaitu Elia, mengucurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. 22, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ayat 23. Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Nah, peristiwa yang terjadi di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 kemudian dikutip oleh Yakobus di dalam suratnya yang ditulis di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima. Dikatakan begini, saudara, ya. Ayat yang ke-15 dari Yakobus pasal 5, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ini berbicara tentang Elia yang berdoa. Ya, ayat selanjutnya dikatakan bahwa Elia itu adalah manusia biasa. Bersama saya ucapkan, Elia manusia biasa. 2, 3, Elia manusia biasa. Dia manusia biasa, sama seperti kita yang hadir pada acara doa fajar ini, saudara. Tetapi yang membuat doanya itu penuh dengan kuasa, membuat doanya dijawab, yaitu doa itu lahir dari iman, ya, dari dalam hati, percaya meskipun belum melihat. Ya, jadi berdoa itu perlu dilakukan dengan iman, saudara. Dan kita lihat waktu Elia berdoa dengan iman, maka anak yang sudah mati itu hidup kembali. Tahun 2021. Apa yang sedang terjadi dalam hidup kita? Apakah mungkin ekonomi kita sedang mati? Atau mungkin keuangan kita sedang mati? Atau mungkin ada di antara keluarga kita yang kerohaniannya sedang mati? Atau mungkin keharmonisan di dalam keluarga sedang mati?
Atau mungkin anak-anak kita, maaf, punya otaknya mati. Mari kita doakan dengan iman. Dan kita melihat ketika berdoa dengan iman, maka semua yang mati itu Tuhan hidupkan. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan kalau Bapak Ibu sekalian semua memilih untuk setiap hari datang kepada Tuhan untuk berdoa. Dan saya percaya ketika kita berdoa dengan iman, maka itu akan merubah segala sesuatunya menjadi baik. Ibu Yongki waktu masih berusia kurang lebih 10 tahun, ya, masih anak-anak sekali, remaja. Nah, beliau ini saudara keluarganya, ya kita tahu keluarga zaman 50 tahun yang lalu, di rumahnya besar-besar, saudara, dan kemudian memelihara beberapa belas ekor ayam, saudara. Untuk apa? Untuk diambil telurnya, dan kemudian kalau perlu mau memasak ayam, maka tinggal tangkap ayamnya, dan kemudian dipotonglah ayam itu. Nah, Ibu Yongki punya tugas dari keluarganya, yaitu setiap pagi mengeluarkan ayam-ayam itu dari kandangnya. Ya, dan setiap sore Ibu Yongki juga punya tugas memasukkan kembali ayam-ayam itu ke kandangnya. Nah, ada satu ekor ayam, kalau kandangnya ini dibuka, saudara, semuanya pada lari dan kemudian memakan makanan yang sudah ditabur oleh Ibu Yongki ini, saudara. Ya, semua berebutan, saudara. Tetapi ada satu ekor ayam, kalau sudah keluar dari kandang, dia nggak mau rebutan makanan itu. Ayam ini mendekat dan tinggal di kakinya Ibu Yongki, saudara. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ibu Yongki itu bisa jatuh belas kasihan dan dia memberi makanan ya spesial untuk ayam itu, saudara. Jadi ayam ini nggak perlu berebutan dengan ayam-ayam yang lain. Kalau sore hari, ayam ini, saudara, sudah waktunya masuk ke kandang, kandangnya dibuka, semua lari, saudara, masuk ke kandang. Tapi ayam yang satu ini, dia nggak mau masuk. Dia dekat ke kakinya Bu Yongki ini, saudara, minta digendong, saudara. Dan kemudian digendong dan dimasukkan ke dalam kandang itu. Dan Ibu Yongki jatuh cinta banget sama ayam ini, saudara ya. Dan kemudian kalau papa mamanya mau menyembelih ayam, ya pembantunya mau ambil ayam untuk disembelih, Ibu Yongki bilang sama pembantunya, yang ini tidak boleh disembelih, ya kan? Yang lainnya boleh disembelih, khusus ayam yang ini tidak boleh disembelih. Nah, saya sudah katakan bahwa berdoa itu menyebabkan keintiman. Kita menjadi intim karena kita berdoa kepada Tuhan, maka kita menjadi intim dengan Tuhan yang kita di mana berdoa. Waktu kita menjadi intim dengan Tuhan, saya sudah sampaikan bahwa koneksi akan mendatangkan fasilitas dan prioritas. Percayalah, di tahun 2021, ketika terus menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, kita terus intim kepada Tuhan, maka kita akan mendapat banyak kemudahan-kemudahan dan prioritas-prioritas yang datang daripada Tuhan. Yang setuju katakan? Maka itu Bapak Ibu sekalian tetaplah cari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya akan Tuhan tambahkan kepada kita. Kalau manusia berjanji, kalau manusia berkata-kata, seringkali tidak bisa menepati karena manusia tidak punya kuasa dan tidak punya kemampuan. Tetapi kalau Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berfirman, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia pasti menggenapi setiap janjinya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari terus kita giat, kita semakin dekat kepada Tuhan. Ada apa-apa kita berdoa dengan penuh iman. Dan percayalah, apa yang kita doakan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian semuanya dipakai oleh Tuhan. Salah satunya yaitu melalui doa Bapak Ibu sekalian
yang sakit disembuhkan. Kita sudah berkali-kali berdoa untuk orang yang sakit COVID, ya, orang yang sakit COVID-19 Tuhan sembuhkan. Kita berkali-kali berdoa untuk orang yang mengalami persoalan-persoalan dalam hidupnya. Ketika kita satukan hati berdoa, maka mujizat terjadi. Maka itu teruslah berdoa kepada Tuhan, karena apapun yang terjadi, kita tetap akan Tuhan kecualikan. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, Bapa. Roh Kudus memampukan kami untuk kami terus, Tuhan, intim dengan Bapa di sorga. Karena kami ini adalah anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.